Malam tadi bukan malam biasa di panggung DA7. Saat banyak orang mengira jalannya kompetisi akan berjalan datar, Tasya justru hadir dengan aura yang terasa berbeda sejak detik pertama. Bukan sekadar berjalan ke tengah panggung, tetapi melangkah seolah membawa beban sekaligus tekad. Ada kesan bahwa ia memahami satu hal, malam itu ia harus membuktikan diri. Kamera menangkap tatapan mata yang tidak banyak tersenyum, namun fokus. Dari sisi jurnalistik, perubahan kecil seperti ini sering menjadi sinyal penting, karena penampilan di kompetisi bukan sekedar teknik, tapi juga psikologi dan momentum. Penonton di studio mulai menyadari ada sesuatu yang akan terjadi. Bahkan sebelum nada pertama terdengar, suasana seperti menegang. Tidak ada euforia berlebihan, tetapi ada rasa menunggu. Dan ketika intro lagu dimulai, Tasya tidak terburu-buru. Ia membiarkan atmosfer terbentuk, lalu masuk dengan nada yang lebih stabil, lebih matang. Di titik ini publik mulai sadar. Tasya malam itu bukan sekedar tampil, ia sedang berusaha membalikan cerita yang selama ini melekat padanya. Selama beberapa pekan, Tasya berada dalam pusaran komentar publik. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang menilai ia belum konsisten. Namun tadi malam, Tasya seperti memilih satu strategi. Tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan penampilan yang sulit diperdebatkan. Ia tidak menjual dramatisasi kosong, ia membangun emosi lagu dengan perlahan. Dalam kompetisi dangdut, penonton sering terpikat pada cengkok, tetapi yang membuat sebuah penampilan menempel adalah rasa. Dan Tasya malam tadi seolah menemukan rasa itu. Ia tidak hanya menyanyikan lagu, tetapi menyampaikan cerita. Dari sudut pandang investigatif, hal ini penting karena menunjukkan adanya proses yang mungkin terjadi di balik layar. Perubahan cara latihan, penajaman interpretasi, bahkan kemungkinan pendampingan khusus. Tasya tidak bermain aman, tapi ia juga tidak sembrono. Ia mengontrol dinamika, menaikkan energi di bagian tertentu, lalu menurunkannya saat harus menyentuh emosi. Penonton mulai bereaksi bukan karena heboh, tapi karena tersentuh. Inilah yang membuat keadaan berbalik. Tasya tidak lagi hanya dibicarakan, ia mulai dihormati. Ada momen yang sangat menarik. Studio mendadak terasa lebih sunyi di bagian-bagian tertentu dari penampilan Tasya. Bukan sunyi karena bosan, melainkan sunyi karena orang sedang fokus. Ini jenis keheningan yang jarang terjadi di panggung kompetisi. Biasanya penonton berteriak, tepuk tangan, atau bersorak. Namun tadi malam, Tasya seperti menciptakan ruang hening yang memaksa semua orang mendengar. Ini yang disebut mengunci penonton. Dan ketika seorang peserta mampu membuat studio diam, itu tandanya ia menguasai situasi. Momen seperti ini sering lebih berbicara daripada angka dukungan digital, karena menunjukkan bahwa penampilan itu punya daya tarik alami. Kamera menangkap beberapa ekspresi penonton yang berubah, dari awal yang biasa saja, menjadi serius, lalu terharu. Semua terjadi spontan, bukan efek editan. Tasya malam itu membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki suara, tetapi juga kemampuan mengendalikan energi massa. Kemampuan ini adalah ciri penting seorang bintang yang siap naik kelas dan mampu bertahan dalam tekanan. Salah satu bagian paling berisik dari kompetisi biasanya adalah komentar juri. Namun tadi malam, yang justru menarik adalah ketika beberapa juri terlihat tidak langsung menimpali dengan kritik tajam. Ada jeda, ada momen menahan ekspresi. Dalam kompetisi, diamnya juri kadang lebih berarti daripada pujian panjang, karena menandakan mereka sedang mempertimbangkan sesuatu. Tasya yang sebelumnya sering mendapat catatan soal konsistensi, malam tadi seolah membuat juri berpikir ulang. Apakah ia benar-benar sudah berubah? Apakah ia sedang menemukan bentuk terbaiknya? Perubahan reaksi juri ini penting disorot karena bisa menjadi indikator perubahan peta persaingan. Juri biasanya menangkap detail yang tidak selalu terlihat publik. Kontrol nafas, penguasaan ritme, kestabilan emosi. Dan Tasya malam tadi menunjukkan itu. Bukan berarti sempurna tanpa celah, tetapi cukup kuat untuk mengubah nada komentar. Penonton pun merasakan hal yang sama. Sesuatu sedang bergerak dan Tasya berada di tengah pergerakan itu. Istilah membalikkan keadaan bukan hiperbola. Karena sebelum tadi malam, Tasya sempat berada di posisi yang rawan. Dicintai sebagian, diragukan sebagian, dan selalu berada dalam sorotan. Namun satu penampilan hebat bisa mengubah semuanya. Malam tadi, Tasya tidak hanya meningkatkan kualitas, ia mengubah persepsi publik. Ini adalah kemenangan psikologis. Fenomena ini biasanya terjadi ketika peserta melakukan pembenahan besar, baik secara teknis maupun mental. Ia tampil seperti orang yang sudah menerima semua kritik, lalu mengubahnya jadi bahan bakar. Tasya juga tidak terlihat membalas komentar netizen. Ia tidak memprovokasi.
Ia fokus, dan fokus itulah yang membuatnya tampak semakin matang. Penonton yang sebelumnya meragukan mulai mengakui Tasya punya potensi besar jika konsisten, dan pendukungnya semakin solid karena melihat bukti nyata. Inilah yang dimaksud membalikkan keadaan, dari peserta yang diperdebatkan menjadi peserta yang mulai diakui sebagai ancaman serius di papan atas. Penampilan sehebat itu jarang muncul tanpa sebab. Disinilah sisi investigatif perlu dimainkan secara bijak, bukan untuk menuduh, tetapi untuk membaca tanda. Banyak penonton mulai bertanya, apa yang membuat Tasya tampil sekuat itu tadi malam? Apakah ada perubahan cara latihan? Apakah ia mendapat arahan khusus untuk mengatur emosi dan penghayatan? Ataukah Tasya memang sedang mencapai puncak kematangannya tepat di momen yang paling menentukan? Dalam kompetisi dangdut, persiapan bukan hanya soal vokal. Ada strategi pemilihan lagu, pengaturan nada, bahkan pengendalian energi agar tidak habis di awal. Tasya terlihat memahami itu. Ia menahan tenaga di bagian tertentu, lalu meledak di momen yang tepat. Ini mengindikasikan pembacaan panggung yang baik. Bisa jadi Tasya sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, lalu datang dengan rencana yang lebih matang. Penonton mungkin tidak melihat seluruh prosesnya, tapi hasilnya terlihat jelas. Tasya tampil bukan sekedar berani, melainkan terukur, rapi, dan jauh lebih siap. Reaksi publik di media sosial menjadi bukti paling cepat tentang perubahan persepsi. Setelah penampilan Tasya, kolom komentar mulai berubah arah. Yang biasanya penuh perdebatan, perlahan didominasi oleh pengakuan, Tasya malam ini beda. Tasya mengunci panggung. Kalau konsisten bisa jadi juara. Dalam dunia infotainment, perubahan narasi digital ini sangat penting. Dukungan publik hari ini bukan hanya soal suka atau tidak, tetapi soal momentum yang membentuk opini kolektif. Menariknya, tidak semua reaksi positif muncul dari pendukungnya. Banyak komentar datang dari penonton netral yang mengakui kualitas penampilannya. Ini lebih kuat karena menunjukkan Tasya mulai menembus batas fanbase. Ketika seorang kontestan mulai didukung penonton netral, peluangnya meningkat signifikan. Ini bukan sekedar euforia, melainkan indikator bahwa Tasya mulai diterima sebagai performer yang layak masuk jajaran teratas. Ada harga dari sebuah penampilan hebat. Ekspektasi naik 2 kali lipat. Malam tadi Tasya menang secara citra. Tapi setelah ini, ia memasuki fase paling sulit, fase mempertahankan. Banyak kontestan jatuh bukan karena tidak berbakat, tetapi karena tidak mampu menjaga konsistensi setelah tampil tinggi. Tasya kini berada di posisi yang rawan. Semua mata memandang, semua orang menunggu penampilan berikutnya. Jika ia turun sedikit saja, komentar bisa kembali tajam. Tetapi jika ia stabil, Tasya akan menjadi kandidat juara yang sangat kuat. Ini adalah ujian mental sesungguhnya. Tasya tidak hanya bersaing dengan peserta lain, tetapi bersaing dengan standar dirinya sendiri yang meningkat drastis. Bagaimana ia mengelola tekanan ini akan menentukan masa depannya. Setelah tampil hebat, publik akan menuntut lebih tinggi. Disinilah terlihat apakah ia hanya meledak sesaat atau benar-benar sedang tumbuh menjadi bintang yang matang. Di kompetisi dangdut, suara bagus saja tidak cukup. Banyak penyanyi hebat gugur karena mental tidak stabil. Tasya malam tadi menunjukkan mental bertanding yang mulai terbentuk. Ia tidak terlihat panik, tidak terlihat berlebihan, dan tidak terlihat terpancing suasana. Ia mampu menyalurkan emosi tanpa kehilangan kontrol. Ini karakter panggung yang penting. Karakter panggung sering menjadi penentu siapa yang akan bertahan setelah kompetisi selesai. Dunia hiburan tidak hanya menuntut bisa bernyanyi, tetapi juga bisa bertahan dalam sorotan. Malam tadi, Tasya seolah membuktikan bahwa ia sanggup. Ia tampil bukan sebagai peserta yang ingin disukai, melainkan sebagai performer yang percaya diri dengan identitasnya. Ini sinyal kuat bahwa ia mulai memasuki fase siap jadi artis, bukan hanya siap lomba. Ketika karakter mulai terbentuk, penonton cenderung lebih percaya dan lebih loyal. Penampilan Tasya tadi malam bukan hanya membuatnya bertahan, tetapi membuatnya mengambil kendali atas narasi. Ia membalikan keadaan dengan cara paling elegan, menunjukkan kualitas, bukan menuntut pengakuan. Dalam cerita kompetisi, momen seperti ini biasanya menjadi babak transisi, ketika peserta yang sempat diragukan berubah menjadi ancaman serius. Tasya telah sampai di titik itu. Namun perjuangan belum selesai. Justru setelah ini, tantangannya akan lebih berat. Tetapi satu hal sudah jelas,
Ia memberi sinyal bahwa dirinya tidak datang untuk jadi pelengkap. Ia datang untuk memperjuangkan tempatnya. Sekarang pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Tasya akan terus konsisten dan melaju sampai puncak, atau tekanan besar akan kembali menguji mentalnya? Satu penampilan bisa mengubah keadaan, tetapi hanya konsistensi yang bisa mengubah takdir.